Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah jemaah dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuki bulan Dzulhijjah ya. Sudah beberapa hari lagi akan menyambut Idul Kurban ya. Semoga ya dimudahkan rezekinya oleh Allah untuk bisa ya, menunaikan ibadah kurban ya. Masuk diantaranya adalah kita menyemarakkan beribadah ya, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah ya. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam ya. Ma min ayyamin, tidak ada di antara hari-hari yang di al-amalus shalih yang di dalamnya dikerjakan ya amal saleh ya, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu ya, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah bahkan ya lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Walal jihadu fi sabilillah ya. Ya bahkan ya ibadah di 2 hari-hari ini lebih baik juga daripada berjihad fi sabilillah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' dzalika bi syai' ya. Kecuali orang yang keluar ya berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu dia ya tidak kembali ya dari suatu apapun ya. Artinya dia mati fi sabilillah ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, baik itu yang berpuasa ya atau amal saleh yang lain ya. Artinya perbanyak amal saleh di bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi puncaknya adalah ya kita berkurban. Baik ya, kita lanjutkan sekarang, sudah masuk ayat ke 155. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang tawallau, mereka berpaling, minkum, dari kalian. Kapan itu berpalingnya? Yaitu yaumal taqal jam'an. Yauma itu pada hari iltaqa. Iltaqa apa? Ya, bertemu, dari kata laqiya. Ya. Ketika bertemunya, ya. Siapa yang bertemu? Al-jam'an. Ya, dua, ya, jaman itu dari kata jamaah, ya. Dua kelompok, dua yang berkumpul. Jamaah kumpulan, dua kumpulan, kan gitu ya. Ya, maksudnya ya dua kelompok, ya. Itu ketika perang Uhud, ya. Kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya. Itulah pada hari bertemunya dua golongan, dua kumpulan, gitu ya. Ya, bisa dua pasukan sama, ya. Innama, sesungguhnya hanyalah,
Ya, sesungguhnya hanyalah istazalla. Apa artinya istazalla? Menggelincirkan, ya. Menggelincirkan hum terhadap mereka. Humnya menjadi objek, ya. Siapa yang menggelincirkan itu? Asyaitonu, syaitan, ya. Bi ba'dhi, dengan atau karena, gitu ya. Bisa artinya dengan atau karena. Ba'dhi apa ba'dhi? Sebahagian, ya. Ya. Dengan atau sebab boleh, ya. Karena sebahagian, maka sabu, apa yang mereka kerjakan, ya. Walaqad, wa dan laqad, sungguh, kodenya sungguh, gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan ya sesungguhnya, sungguh-sungguh, ya. Jadi lam itu mempunyai peran untuk bersumpah, qad itu untuk menguatkan fiil atau kata kerjanya, ya. Afallahu afa, ya, telah memaafkan dengan menghapuskan, ya. Anhum, dari, ya, afa memaafkan, Allahu siapa Allah, anhum dari mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, Allah maha pengampun atau maha mengampuni, halimun, maha penyantun, ya. Maha penyantun, itu Allah tidak bersegera menyiksa, ya, hambanya yang berdosa. Itu maksudnya, ya. Maha penyantun. Kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. La takunu, janganlah kalian menjadi, ya. La takun, jamaknya la takunu, jangan kalian menjadi, jangan kalian adalah, atau kalian menjadi, kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang mereka kafir, ya. Orang-orang kafir ini artinya orang-orang munafik dalam ayat ini, ya. Bagaimana perbuatan mereka itu, ya, sehingga kamu tidak boleh seperti mereka. Allah jelaskan, waqalu, dan mereka berkata, li ikhwanihim, kepada saudara mereka. Idza dharabu, ini perkataannya orang kafir tadi, ya. Idza dharabu fil ardi, idza, ketika atau apabila, ya. Dharabu, kalian, ya. Jadi kalau dharabu ini nanti kita pahami susunan kalimatnya, ya. Memukul, ya. Dorobu fil ard, ya. Berarti kalau ada fil artinya, dorobunya jangan diterjemahkan dengan memukul, gitu, ya. Itu artinya bepergian, berjalan, ya. Jika disambung dengan fil ard, ya. Idza darabatum fil ardi, idza masyaitum, ya. Apabila kamu semua berjalan, ya. Kemudian memakai juga sama, menggunakan kata daraba yadribu, ya. Falyadribna bi khumurihinna ala juyubihin, ya. Maka hendaklah mereka, para wanita itu, memakai, ya,
khimar kerudung ya. Kemudian membuat perumpamaan juga sama, menggunakan kata daraba. Daraballahu mathalan. Allah membuat perumpamaan ya. Jadi maknanya daraba ini fleksibel ya. Idza darabu fil ard ya. Nah, idza safaru fi tijaratin ya, dalam tafsir At-Tabari. Apabila kamu semua gitu ya, apa di sini maksudnya mereka? Apabila mereka berjalan di muka bumi, atau ya, kanu mereka adalah ini maksudnya apa? Ya. Mereka adalah ya dalam ya kanu ghuzzan jadi khabar dari kana ya. Dalam yaitu ghuzzan itu berperang. Ghuzwah. Ya. Kalau perangnya itu tidak berjilid-jilid, tidak lama, namanya ghuzwah. Kalau perangnya lama gitu ya, berjilid-jilid, perang dunia 1, perang dunia 2, namanya harb ya. Jadi perangnya itu kan lama ya. Perang dunia PD2 itu berapa tahun? Lama lah pokoknya ya. Itu namanya harb ya. Perang Uhud ya singkat, hari itu perang ya selesai. Ya. Ya, idanya nanti di sini huruf isim syarat ya, idza apabila atau ketika. Ya. Mereka berjalan di muka bumi atau mereka itu dalam keadaan berperang. Ya. Laukanu, di sini maaf ya, huruf syaratnya lau ya. Laukanu, jikalau, seandainya, sekiranya, gitu ya. Kanu mereka adalah, atau maksudnya mereka berada, gitu ya. Jadi kanu ini kalau diterjemahkan ya bisa berada juga. Au kanu uzal, mereka berada dalam peperangan. Ya, kanu indana, mereka berada. Boleh ya kalau terjemahnya. Kalau Indonesia kan bisa ya. Kalau kalimatnya ya kan saja. Mereka itu adalah atau mereka berada indana, di sisi kami. Artinya mereka tidak ikut perang. Ini kata yang gak ikut, orang kafir yang tidak ikut perang nih, orang munafik maksudnya. Seandainya sekiranya mereka berada di sisi kami ya, mereka itu tetap stay at home gitu ya. Apa Bu stay at home Bu? Ya. Ya. Mereka tetap berada di sisi kami. Ini jawab syaratnya. Pastilah tidak. Ya. Apa artinya? Pastilah tidak atau tidaklah. Kalau pastilah itu kan sebagai jawab syarat ya. Niscaya boleh. Niscaya, pasti itu namanya jawab syarat. Tidak, pastilah tidak. Gitu ya. Tidak apa? Matu. Mereka kalau mereka tetap stay at home, mereka pasti tidak mati, pasti masih hidup. Wa ma qutilu, dan juga tidaklah mereka terbunuh. Ya, itu orang kafir ya. Coba kalau nggak kerja nggak bakalan katanya tabrakan katanya. Ya, di rumah baik di rumah baik lah. Ya. Nunggu rizki datang dari Allah. Ya, ada yang nganterin rizkinya ya. Dikira di rumah nggak mati ya. Sehingga kata Allah, liyaj'alallahu, supaya yaj'alallahu, Allah menjadikan
Ya. Dzalika, Allah menjadikan itu, ya. Jadi perkataan mereka itu hasratan sebagai apa? Sebagai penyesalan, ya. Fi qulubihim, di dalam hati-hatinya mereka, ya. Wallahu, ya, dan Allah atau sedangkan Allah adalah yuhyi, Allah adalah yang maha menghidupkan, wa yumit, dan dia juga yang maha mematikan. Ya, Allah yang maha menghidupkan, memberi kehidupan, ya. Wa yumit, dan juga yang maha, ya, bisa memberikan kepada seseorang itu kematian. Wallahu, dan bima, dengan apa yang, ya, ta'maluna, kalian kerjakan, ya. Basirun, maha melihat. Walain, dan sungguh jika, ya. Jadi lamnya bisa artinya qasam atau taukid, ya. Sungguh, ya, jika. Qutiltum, kalian terbunuh, ya, dibunuh atau terbunuh. Fi sabilillahi, di jalannya Allah. Au muttum, atau kalian mati. Mata yamutu, ya, mutu, aku mati. Muttum, kamu atau kalian mati. La maghfiratun. Ini di sini jawab syarat, ya. Ada huruf syarat namanya in ini. Ada huruf syarat, ada lau. Banyak nih huruf syaratnya. Ada lau, huruf syarat juga in. Nah, kalau diterjemahkan, ya, kadang tadi jikalau, lau, jikalau, seandainya, sekiranya, itu in juga sama, jika, ya. Maka di sini jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya la maghfirah, ya, sungguh atau pasti, niscaya, ya. Maghfiratum minallah, apa? Ini jadi mubtadanya, ya, ampunan dari Allah, ya, maghfiratum minallah, wa rahmatun, dan juga rahmatnya, itu khairun, itu lebih baik, mimma yajma'una, dari apa yang mereka kumpulkan, ya. Kenapa? Masih ini, Bu. Bukan orang Banten. Orang Banten Mas, ya. Ya, hati-hati, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab. Jadi gini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling, ya, dari sebahagian kalian atau di antara kalian pada hari bertemunya atau berkumpulnya dua pasukan. Ini masih membahas tentang perang Uhud, Bapak Ibu. Perang Uhud itu, ya, memang, ya, perang yang unik lah, ya. Jadi memang apa? Peralihan, ya, dari yang perang Badar itu kan sifatnya betul-betul
ya bantuan Allah itu terlihat dengan nyata, ya. Bagaimana pasukan yang jumlahnya kurang lebih memang 300 orang yang melawan ya 1000 orang, ya. Dan Allah berikan pertolongannya, ya. Artinya dari segi persenjataan pasukan yang sedikit dan tentu persenjataan yang juga sedikit, ya, dengan persiapan yang sangat minim bisa mengalahkan kaum kafirin yang secara jumlah dan secara persenjataan lebih banyak kan gitu ya. Nah, perang Uhud ini memang perang ujian, ya. Sehingga pada hari itu sahabat-sahabat yang top saja, nah kita anggaplah seperti itu ya. Nah, bahkan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman saja, ya, itu beliau desersi, ya. Jadi perang Uhud itu unik, ya. Makanya ini ada yang mengatakan ini yang ayat ini mengisahkan tentang perang Uhud yang ketika pada saat itu termasuk Sayyidina Utsman melarikan diri. Orang yang mereka berpaling, ya, di antara kamu semua itu pada hari bertemunya dua pasukan, itu perang Uhud. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Allah sesungguhnya perbuatan mereka yang desersi itu karena apa? Karena digelincirkan oleh setan. Ya. Sehingga ya, kalau kita nanti udah pada perjalanan waktunya ada Walid bin Uqbah kalau tidak salah nama, ya. Itu sempat mengecam atau apa namanya? Ya mengecam lah ya perbuatannya Sayyidina Utsman dahulu, ya. Jadi ketika beliau jadi jadi khalifah ada yang tidak suka lah gitu ya. Oh ini dulu ini pernah kabur katanya. Ya kan lari dari medan perang itu kalau termasuk 7 dosa besar ya yang membinasakan itu sab'ul mubiqat. Ada syirik kepada Allah, ada apa? Membunuh, ada berzina. Nah, di antaranya juga ada ya lari dari medan perang ya. Lalu ya Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah yang ya. Ya, kemudian sampaikan kepadanya bahwa ya, di ayat ini memang gini. Allah dengan jelas ya memberikan maaf. Ya. Jadi kalau dulu itu sebetulnya ya orang yang apa namanya kabur dari pertempuran itu dihukum, ya bahkan bisa sampai hukuman mati, ya, desersi itu, ya. Nah, di ayat ini Allah dengan jelas Allah memberikan maaf pada mereka. Allah sudah maafkan, ya. Jadi memang apa namanya di antara rahmatnya Allah, bagaimanapun sahabat yang kita pahami seperti bahkan seperti Sayyidina Umar saja kan gitu ya. Kalau di ayat ini ya ikut termasuk orang-orang yang tidak tetap bertahan ya. Ya bagaimana bertahan? Karena musuh betul-betul sudah ya mengejar gitu ya. Ada yang lari ke Madinah, ada yang lari ke Bukit Uhud. Gitu ya. Ya semuanya memang ya bagaimana kalau nggak lari mati. Ya. Jadi ya peristiwa itu peristiwa yang memang sangat membekas ya. Tapi di ayat ini Allah dengan jelas Allah sudah memberikan maaf. Ya. Jadi Sayyidina Utsman itu pernah dicela karena apa namanya? Beliau itu satu tidak ikut perang Badar. Ya, dua lari dari medan Uhud. Gitu ya. Jadi Sayyidina Utsman ini perang ini enggak pernah ya tidak pernah selesai gitu. Ketika perang Badar nggak ikut, tidak ikut perang, ya. Ketika perang Uhud malah kabur kan gitu. Nah, iya. Ya, makanya dijawab oleh Sayyidina Utsman. Ya. Perang Badar itu tidak ikutnya kenapa, Pak? Karena menjaga istrinya yang sedang sakit. Ya, istrinya yang sedang sakit ini adalah anak dari
Rasulillah, Ruqayyah. Ya. Dan disuruh menjaga istrinya pun bukan karena keinginan sendiri, karena diperintahkan oleh Nabi. Lah justru kalau misalkan malah ikut perang menentang Nabi, kan gitu ya? Ya kata Nabi, udah kamu ini jaga istrimu, lagi sakit, ya karena anaknya Rasulullah. Ya, justru kalau enggak, ya Rasulullah saya mau ikut perang aja. Wah berarti ini tidak taat kepada Rasul. Padahal perintahnya Allah war Rasul, kan gitu ya. Nah, jadi ya aku nggak ikut perang Badar itu juga melaksanakan perintahnya Rasul karena menjaga istrinya. Ya, jadi anaknya Rasul. Jadi beliau ini adalah menantunya Nabi gitu ya. Nah perang Uhud itu kabur, tidak hanya beliau. Dan itu pun dari segi pemaafan itu sudah dimaafkan oleh Allah. Ayatnya jelas, walaqad afallahu anhum. Allah sudah memberi maaf. Nah, kamu masih apa bahasa kitanya? Masih ngungkit-ngungkit aja. Allah aja udah maafin gitu ya. Kadang gitu ya kita ini ya. Ngungkit kesalahan orang yang dahulu, memang bisa jadi ya kesalahan itu ya itu dilakukan ya bukan karena memang ada keterbatasan daripada melakukan. Kadang orang mencuri, Bapak Ibu ya, kalau kita tanya ini kamu kenapa mencuri, karena saya ini belum makan 3 hari misalkan, lah masa masih dihukum aja gitu ya. Nah, padahal misalkan dia punya tetangganya ya orang kaya misalkan gitu ya, dia maling mencuri, jadi harus ada tahu alasannya ya. Jadi segala sesuatu yang kadang terlihat buruk ya, ketika kita tahu alasan dari orang itu melakukan ya mungkin ya ada uzur di dalamnya ya. Tapi kalau kenapa kamu mencuri, ya pengen buat judi gitu, nah itu beda lagi. Karena masa musim judi ya, judi online ya judul ya. Jadi Allah sudah maafkan. Innallaha ghafurun halim. Allah maha mengampuni, Allah maha penyantun, maha halim. Itu Allah tidak bersegera menyiksa hambanya gitu ya, itu halim namanya ya. Allah tidak bersegera menyiksa kepada hambanya ya. Jadi banyak manusia yang banyak berbuat dosa itu Bapak Ibu ya, itu ada kalanya ditangguhkan siksaannya oleh Allah ya. Allah berikan kesempatan. Nah kira-kira ini ya mau tobat nggak ya? Ada yang tobat, ada juga yang tidak tobat, tapi terus diulur waktunya. Nah kalau sudah begitu Allah tidak mau tahu namanya ya, berarti Allah sudah ya. Jadi gini, ada orang yang dibiarkan oleh Allah terus menerus dalam perbuatan dosa, bisa jadi itu adalah bentuk siksaannya Allah juga ya. Jadi jangan dikira siksaan Allah itu ya harus sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Ada kalanya siksaan Allah juga berupa pembiaran. Kenapa dibiarkan oleh Allah? Karena supaya bertambah dosanya. Nah, karena dosanya banyak sehingga dia akan disiksa di neraka. Jadi ada alasan untuk Allah untuk menyiksa. Kan mustahil Allah itu berlaku sewenang-wenang. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid ya. Jadi Allah mustahil berlaku zalim kepada hambanya ya. Nah, kemudian di ayat 156 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadi ya seperti orang kafir ya. Ini orang kafir ini maksudnya adalah orang munafik ya, yang mereka ini berkata kepada saudara-saudaranya, makanya dibahasakan saudara. Kok orang kafir saudaranya orang beriman? Ya, kan tentu tidak kan? Ya orang kafir mana ada. Tapi dalam hal ini berarti orang kafir ini ya, itu tampilan luarnya itu adalah orang yang beriman. Jadi Allah menyebutkan kalladzina kafaru ini, yang disebutkan oleh Allah adalah bagian dalamnya, bagian luarnya itu tampilan luarnya itu beriman, padahal tampilan dalamnya itu kalau kita tidak Pak ya. Artinya gini, ini karena Allah yang maha mengetahui. Kalau kita tidak boleh ya,
kita menilai, kita ini hanya boleh menilai seseorang itu sesuai dengan tampilan luar. Ya. Misalkan ada orang nyumbang. Ya, diumumkan misalkan. Lalu ada dari kita yang bilang tuh, pamer. Nah, tahu dari mana pamer, Pak? Bu. Jadi kalau ada yang sedekah, ya, dia umumkan, ya, seolah-olah jor-joran gitu, orang diundang segala macam. Lalu ada yang bilang, pamer. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Kalau Allah yang Maha mengetahui. Allah menyebutkan kalladzina kafaru, memang ini orang ini kafir. Ya, karena ya Allah yang tahu, gitu ya. Nah, sehingga ketika dibahasakan mereka berkata kepada saudara-saudaranya, ya, berarti bukan saudara sesama kafir, Pak. Ya, bisa jadi saudaranya adalah ya orang-orang yang beriman juga, ya. Ada orang beriman yang ikut perang. Ya. Lalu orang kafir gini. Apabila mereka berjalan di muka bumi atau mereka ya ikut berperang. Ya. Lalu orang kafir berkata gini, "Lau kanu indana." Seandainya mereka itu tetap berada di sisi kami. Ya, mereka berada bersama-sama kami, pasti mereka tidak terbunuh, pasti mereka tidak mati. Pasti mereka tidak terbunuh. Tuh lihat tuh, ya, si fulan gara-gara ikut perang, ya, dengan Muhammad dia ikut mati konyol katanya, kata orang kafir, ya. Karena orang munafik itu, Bapak Ibu, orang munafik, ya, Abdullah bin Ubay itu adalah orang yang mengusulkan Nabi bahwa Nabi tidak usah ikut ke medan Uhud, perang Uhud nggak usah, kita tetap stay di sini di Madinah. Tunggu orang kafir datang nyerang. Siapa tahu tidak nyerang kan? Kalau nggak nyerang kita aman. Kalaupun nyerang kita sudah siap-siap, gitu ya. Nah, itu pendapatnya orang kafir. Seandainya mereka berada di sisi kami, pasti mereka tidak mati atau mereka tidak terbunuh. Ya. Nah, ternyata ya hal demikian itu adalah yang bertujuan agar Allah menjadikan demikian itu sebagai penyesalan dalam hati mereka. Ya, orang kafir itu, ya, ketika mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan menyesali perkataan mereka itu, Bapak Ibu. Ternyata itu orang yang mati di jalannya Allah, orang yang mati perang bersama Nabi, ya, mereka mendapatkan surganya. Sedangkan kami dulu gara-gara ngomong gitu, kami harus masuk neraka, ya. Nah, jadi agar Allah menjadikan yang demikian itu sebagai bentuk penyesalan dalam hatinya. Sedangkan Allah lah yang maha menghidupkan, Allah yang maha, ya. Toh kalau nggak perang memang bakal hidup terus, kan mati juga, ya. Ya, orang yang ikut perang, bayangkan ada orang yang ikut perang itu nggak pernah mati, Pak, Bu. Matinya di tempat tidur. Ya, itu panglima perang terhebat sepanjang sejarah, tidak pernah kalah, itu Khalid bin Walid. Ya. Itu semua perang yang diikutinya, bahkan ketika dia masih kafir, itu menang. Ya, perang Uhud sih, Khalid bin Walid. Ya. Jadi satu-satunya panglima perang yang nggak pernah kalah. Jadi kalau kayak main game tuh ada gacornya itu Khalid bin Walid. Karena tidak pernah kalah. Ya, bahkan ketika beliau masih kafir aja menang. Ya, jadi masih kafir aja menang. Ya. Tapi matinya gimana? Pengennya matinya di medan perang. Tapi ya sampai akhir hidupnya matinya bukan dalam perang, ya. Berapa banyak sayatan dalam tubuhnya, luka di tubuhnya, gitu ya. Jadi kalau kayak kita bekas jahitan, bekas apalah gitu ya, bekas panah, bekas tebasan pedang, kayaknya udah banyak codet-codetnya di badannya, ya. Ya begitu dahsyatnya beliau nih, ya. Tapi apa? Ya matinya ya di pembaringan, gitu ya. Dan itulah Allah yuhyi
wa yumit. Ada orang yang pengen mati nih medan perang tapi nggak pernah mati. Ada orang yang takut perang, ya, nah, ya, perang, ketika perang mati, gitu, ya. Jadi gitulah ya. Jadi tidak perlu takut, ya. Kita cari nafkah, yang penting berdoa, berusaha, tawakal, kan gitu ya. Nah, kuncinya itu. Adapun nanti itu sih tengah dengekun, orang pergi jangan kerja katanya. Nah, kalau nggak kerja emang bakal nggak mati kan, tetap juga mati ya. Ya, jadi itu Allah yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Kemudian sungguh ya, jika kalian terbunuh di jalan Allah atau kamu mati, ya, selama kematian itu diridhoi Allah, ya, bahkan kematian fisabilillah, ya, sungguh ampunan dari Allah dan rahmatnya, ya, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, ya. Jadi mereka kumpulkan harta, ya, sebanyak-banyaknya, ya, kemudian dia mati tidak mendapatkan ampunannya Allah, itu sangat rugi besar, Pak, ya, tidak mendapatkan rahmatnya Allah, ya. Jadi makanya ketika kita menjelang sakaratul maut itu Bapak Ibu, ya, kita akan berdoa kepada Allah, ya, memuji Allah. Ya Allah, ya, wa rahmat wa maghfiratuka, ya, awsa'u min dzunubina, ya. Kemudian ya Allah, ampunanmu itu jauh lebih luas, ya, daripada dosa-dosa kami, ya. Wa rahmatuka arja indana, ya, apa namanya, min a'malina, dan rahmatmu, ya, di sisi kami, di sisiku pada saat ini dan nanti yang akan datang, ya, itu amat sangat diharapkan, arja, ya, lebih sangat diharapkan daripada amalan-amalan kami, ya. Itu rahmatnya Allah, Pak. Kita nanti nih, seberapa banyak pun orang sekarang puasa, sholat, baca Quran, ya, nah, itu kan tidak ada nilainya dengan rahmatnya Allah. Yuk kalau kita bandingkan, Pak, ya, kalau kita hidup 60 tahun nggak pernah maksiat, ya, ibadah terus, ya, berarti kalau masuk surga seharusnya sama dong, berapa tahun? 60 ya kan, imbang. Kenapa? Ibadahnya 60 tahun. Ya berarti masuk surganya berapa tahun? 60 tahun. Nah, mau nggak 60 tahun? Enggak. Pengen selamat. Nah, berarti, ya, pada saat itu yang sangat kita harapkan adalah rahmatnya Allah. Orang masuk surga itu selamanya, sudah masuk surga pasti selamanya. Itu karena memang mendapatkan rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu, ya. Jadi dosa, ya, ampunan Allah. Jadi ketika nanti orang sakaratul maut, ya gitu, ya, merenungnya gitu, Pak, Bu. Ketika kita sakaratul maut, ya Allah, ampunanmu pada saat ini, ya, itu amat sangat, ya, itu lebih luas daripada apa? Bukan amalan, dosa kami. Dosa kami yang sebesar gunung, sebesar bukit Uhud. Tapi ampunanmu itu lebih luas, karena ampunan Allah seluas langit dan bumi. Rahmatmu itu, ya, saat ini lebih sangat kami harapkan. Kenapa? Dari amalan kami. Karena amalan kami itu tidak apa-apanya, ya. Kalau kita, Pak, ya, 60 tahun hidup itu udah campur sama maksiat, ya kan? 60 tahun hidup bisa jadi lebih banyak dosanya, kan gitu, lebih banyak maksiatnya. Amal ibadahnya, ya, lagi semangat ibadahnya pas pensiun aja, kan? Misalnya semangat ibadahnya, semangat sholatnya, semangat ngajinya, semangat puasanya pas pensiun, ya. Kan gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan rahmat, ya, amalan kita itu nggak ada apa-apanya, Bu, ya. Maka rahmatmu lebih amat sangat kami harapkan daripada amal ibadah kami.
Ya, wa maghfiratuka ya Allah awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina gitu. Ya, itu renungan untuk kita nanti. Pokoknya siapapun itu ketika sakaratul maut ingat itu. Ya, jangan ingat dosa dulu, jangan. Enggak boleh. Ya, karena menyebabkan orang itu berputus asa. Ya, renungkan ya Allah. Ya, ampunanmu pada saat ini lebih luas dari dosa kami. Rahmatmu pada saat ini lebih sangat diharapkan daripada amal ibadah kami, gitu ya. Itu renungan untuk kita semuanya nanti, ya. Tidak hanya nanti, sekarang. Kadang kalau orang-orang mati itu doanya kan gitu, agar memang ya kita ini tidak bersandar dengan amal ibadah, ya amal ibadah. Kalau ada orang yang mengatakan jangan mengharap kamu masuk surga dulu karena kamu banyak dosa, itu gimana? Ya lebih mengharapkan tadi rahmatnya Allah mungkin gitu ya. Jadi yang lebih diharapkan itu rahmatnya Allah. Ya adapun mengharap surga ya silahkan saja tentunya. Artinya yang lebih kita harapkan itu bukan surganya tapi rahmatnya Allah. Karena kita dimasukkan ke dalam surganya itu karena rahmatnya, bukan karena ibadah kami. Ibadah kita itu nggak ada apa-apanya ya. Oh ibadahnya juga baru kan gitu. Karena kamari langsung harapkan ayam masuk surga, kan kebangetan ya. Kalau bahasa kitanya nggak tahu diri gitu. Untung Allah Maha Rahman ya, Maha Rahim ya. Nama Mas Antani? Udah pensiun ini. Jangan kesinggung Mas Antani. Mas Antani sebelum pensiun sudah semangat ibadahnya, alhamdulillah. Ya itulah ya. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jumat depan libur ya. Kita masih tasyrik ya, masih lebaran ya. Ibu-ibu ya. Libur panjang ya. Mabok daging, si mabok daging kenehnya. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.